Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Nindya Nimas Ayu dari kelas Biologi A PPG Perajabatan FKIP UMS. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai video edukasi pembelajaran yang sudah saya lakukan di SMA tempat saya PPL, yaitu SMA Negeri 1 Wonosari Klaten. Baiklah, kita langsung ke pemaparan hasilnya ya. Simak terus videonya. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, profil peserta didik di kelas, kemudian berikutnya ada teori belajar, berikutnya ada rancangan pelaksanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan hasil analisis profil, kemudian ada output pembelajaran yang dihasilkan, berikutnya ada refleksi dan evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir ada saran dan masukan. Jadi dalam melaksanakan pembelajaran harus berdasarkan alur rancangan agar pembelajaran yang dilaksanakan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama, sebagai guru kita harus melakukan atau membuat pedoman observasi untuk mengobservasi karakteristik peserta didik. Seperti yang kita tahu bahwasannya peserta didik yang kita hadapi di kelas itu sangatlah beragam. Keberagamannya dapat dilihat dari keberagaman suku budaya, kemudian jenis kelamin, status sosial, status ekonomi keluarga, kemudian juga bisa dilihat dari perkembangannya, ada perkembangan kognitif, perkembangan sosial, perkembangan moral, perkembangan motorik, dan masih banyak lagi. Nah, semua elemen itu kita harus ketahui sebagai seorang guru untuk merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, setelah melakukan observasi untuk menyusun profiling, maka berikutnya adalah analisis hasil profiling. Analisis hasil profiling peserta didik dilakukan setelah observasi selesai dilaksanakan. Dari berbagai aspek yang diobservasi, dapat saya contohkan satu aspek sebagai contohnya adalah gaya belajar. Jadi di kelas yang saya observasi ini, di tempat saya mengajar ini adalah kelas 12 IPS 1. Nah, mayoritas peserta didik di kelas ini memiliki gaya belajar kinestetik. Hal ini saya simpulkan setelah melakukan tes gaya belajar di kelas tersebut. Jadi di kelas tersebut banyak peserta didik yang lebih memilih atau lebih nyaman belajar dengan adanya diskusi maupun kegiatan praktik langsung seperti itu, karena memang sebagian besar gaya belajarnya adalah kinestetik. Meskipun demikian, ada peserta didik juga yang memiliki gaya belajar lain, misalkan visual ataupun audio, atau juga kombinasi antara audio visual kinestetik, dan lain sebagainya. Nah, itu baru satu aspek yang diobservasi, yaitu gaya belajar sudah menunjukkan keberagaman yang sangat luar biasa. Hal ini tentunya berimplikasi pada rancangan pembelajaran yang akan disusun oleh guru. Setelah melakukan analisis hasil profiling, guru dapat mulai menyusun rancangan pembelajaran. Nah, sebelum memulai menyusun rancangan pembelajaran, hal terpenting yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan pembelajaran. Hal ini juga terkait dengan materi pembelajaran yang dipilih oleh guru. Tujuan pembelajaran dapat diturunkan dari kompetensi dasar yang dipilih guru dalam melakukan pembelajaran di kelas. Berikutnya adalah menyusun rancangan pembelajaran bersamaan juga dengan menentukan asesmen yang digunakan. Berikutnya, setelah semua proses dan rangkaian perangkat pembelajaran selesai dibuat, maka guru dapat mulai menerapkan pembelajaran tersebut melalui kegiatan praktik pembelajaran. Setelah kegiatan praktik pembelajaran dilaksanakan, maka guru dapat mulai untuk melakukan asesmen. Setelah itu, guru dapat mengolah hasil asesmen tersebut dan melaporkannya kepada peserta. Berikutnya adalah hasil profiling peserta didik. Teman-teman semua bisa saksikan hasil profiling peserta didik berikut ini ya.
Saya menyajikan hasil profiling peserta didik dimulai dari jumlah peserta didik, kemudian gaya belajar, minat belajar, motivasi belajar, dan berbagai perkembangan mulai dari kognitif, sosial, sosio-emosional, moral, motorik, dan juga saya tambahkan kondisi status ekonomi dari peserta didik. Nah, berikutnya adalah analisis hasil profiling peserta didik. Jadi saya menelaah hasil profiling peserta didik bersamaan juga dengan melihat kembali teori belajar yang dapat digunakan untuk merancang pembelajaran yang efektif. Jadi dalam perencanaan pembelajaran saya ini, saya menggunakan dua teori belajar. Yang pertama adalah teori belajar sosio-kognitif oleh Bandura, dan yang kedua adalah teori belajar konstruktivisme oleh Vygotsky. Jadi yang pertama, saya akan mendorong peserta didik untuk mengungkapkan gagasan dan juga kreativitas dalam pembelajaran. Yang kedua, membantu peserta didik menemukan solusi baru untuk suatu masalah dengan cara berpikir kritis. Yang ketiga, meminta peserta didik untuk memberikan penjelasan mengenai ide atau pendapat yang mereka miliki. Kemudian berikutnya, mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar. Kelima, mendorong peserta didik untuk dapat berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Dan yang terakhir adalah guru saya dapat mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan kepada beberapa peserta didik untuk merespon pertanyaan tersebut. Nah, berikutnya adalah rancangan pelaksana pembelajaran dan juga pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Jadi, saya mengajar di kelas 12 IPS 1 tadi. Jadi tujuan pembelajarannya, berikutnya ini adalah komponen dari perangkat pembelajaran yang sudah saya buat. Saya tuliskan dimulai dari pendekatan, strategi, model, dan juga metode pembelajaran yang saya gunakan. Kemudian juga ada media, bahan, dan sumber pembelajaran. Bisa disaksikan bersama ya teman-teman. Nah, jadi berikut ini adalah identitas dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi saya ini yang pertama sekolah, jadi tempat PPL saya yaitu di SMA Negeri 1 Wonosari, Klaten. Kemudian kelasnya kelas 12 semester genap, tahun ajarannya 2022-2023, mata pelajaran biologi, materi pokok mutasi, dan untuk alokasi waktunya adalah 6 jam pembelajaran. Dan ini adalah yang saya lakukan dan yang saya buat di video ini adalah untuk pembelajaran di siklus 2, jadi pada pertemuan kedua. Nah, untuk kegiatan pendahuluan yang pertama itu sebagai guru kita harus mengucap salam, menyapa, dan memulai berdoa ya untuk memulai kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kita dapat mengondisikan kelas dan juga mengecek kehadiran peserta didik. Setelah itu baru dapat dimulai apersepsi dengan menanyakan kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Saya tidak menggunakan pertanyaan pemantik karena ini sudah pertemuan kedua, dan menurut saya persepsinya bisa digunakan dengan menanyakan kembali materi. Berikutnya, peserta didik menjawab pertanyaan guru bahwa pertemuan sebelumnya sudah mempelajari keterkaitan mutasi, mutagen, dan juga mutan beserta mutasi pada tingkat gen. Dan yang terakhir, guru dapat menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan tersebut. Nah, jadi berikutnya yaitu kegiatan inti pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran yang saya pilih, yaitu discovery learning. Sehingga sintaks yang pertama yaitu stimulasi, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, verifikasi, dan juga generalisasi. Terakhir adalah kegiatan penutup. Intinya di kegiatan ini saya mengajak peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan, kemudian mengajak juga untuk bersyukur karena materi ini berkaitan juga dengan kesehatan. Jadi saya mengajak supaya peserta didik bisa bersyukur terhadap kesehatan yang sudah diberikan Tuhan untuk mereka.
Kemudian saya mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan soal evaluasi. Setelah itu saya menutup pembelajaran dan mengucapkan salam, dan tidak lupa menyampaikan materi pembelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Berikutnya adalah asesmen yang digunakan dalam pembelajaran saya ini. Jadi saya menggunakan dua jenis asesmen ya, yaitu asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Jadi untuk asesmennya yang pertama itu pada ranah kognitif, jadi menggunakan penilaian pengetahuan. Berikutnya ada asesmen sikap. Di sini saya menggunakan teknik pengamatan. Dan yang terakhir adalah asesmen keterampilan. Saya menilai proses diskusi peserta didik dan juga presentasi hasil belajar mereka. Nah, terakhir adalah refleksi dan evaluasi pembelajaran. Ini saya semua tuliskan berdasarkan hasil diskusi melalui FGD dengan guru pamong, dosen pembimbing, dan juga rekan sejawat. Teman-teman bisa saksikan bersama ya. Nah, tak terasa kita semua sudah sampai di penghujung video edukasi ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Jika ada masukan, saran, ataupun sesuatu yang bisa dibagikan, kita sharing bersama, teman-teman bisa tambahkan itu semua di kolom komentar di bawah. Karena saran dan masukan sangat bermanfaat untuk pengembangan diri saya sebagai seorang guru. Dan terima kasih semuanya sudah menyaksikan. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah saya sajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.